Gunakan 6 pertanyaan sakti ini kepada semua orang. Ya. Setiap ketemu orang kenalan, betul? Habis kenalan minta kontaknya dia. Itu udah prinsip paling awal, betul nggak? Yang ketiga, gunakan 6 pertanyaan sakti ini. Yang pertama, Pak Bu, menurut Bapak Ibu investasi di properti bagus nggak? Mayoritas jawabannya apa? Bagus. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau bagus, menurut Bapak Ibu lebih bagus investasi di rumah, apartemen, atau ruko? Orang itu beda-beda. Kalau dia ngomong dia sukanya apartemen, jangan tawarin rumah. Kalau dia sukanya rumah, jangan tawarin apartemen. Ya kan? Ada aja alasannya. Betul? Ya, direktur utamanya Alam Sutra, CEO, sampai hari ini maunya tinggalnya di apartemen, nggak mau beli rumah. Nah, alasan dia lebih convenient saja. Tapi kalau ada orang yang suka rumah, jangan ditawarin apartemen. Wah, nggak nginjek tanah. Ntar gempa gimana? Ntar ini, banyak aja ceritanya, betul nggak? Ya. Lalu ada orang yang sukanya juga ruko. Enak ruko lah, bawah bisa dagang, atas tinggal tidur, tambahin AC sekat dikit, ya di kamar gitu. Ya, ngomongnya begitu ya. Jadi datangin duit lah. Nah, orang yang ini adalah data yang Anda kumpulkan. Saran saya setiap hari kumpulin. Kalau Anda mau berhasil di properti, sehari kumpulin 3. Tanya siapa aja, tukang ojek pun tanya. Kita nggak pernah tahu orang. Bener nggak? Sehari kumpulin 3, tanya. Lalu tanya juga, kenapa ya? Why itu lebih penting daripada how, betul? Kenapa sih dia pilihnya rumah? Kenapa nggak apartemen? Kenapa dia pilih apartemen? Kenapa nggak ruko? Kenapa dia pilih ruko? Kenapa nggak rumah? Itu penting. Ya. Baru yang keempat, apakah sebelumnya Bapak pernah investasi di properti? Ya. Lalu yang kelima, kalau boleh tahu di daerah mana? Kalau 6, dulu belinya di harga berapa? Ini penting. Kalau ini data Anda dapat 1000, jualan properti gampang. Tiba-tiba ada produk knowledge rumah. Ya udah, Anda udah ada di satu buku, tinggal cari yang rumah mana nih. Udah kontakin satu-satu. Nah, kan? Wah, ada ruko dijual, cari lagi ruko. Siapa nih yang ruko? Udah kontakin, Pak, ini ada jual ruko murah loh, Pak. Ada yang apartemen, tinggal buka lagi, kontakin satu-satu. Betul? 1 tahun kemudian ketika saya nanya sama Anda, saya nggak akan nanya Anda closing berapa. Yang saya tanya, data ini Anda punya udah berapa banyak. Kalau 1000, saya yakin closingnya gampang. Betul? Ini logika paling sederhana. Nah, kalau sampai Anda udah dapat data 1000, Anda udah ikut product knowledge, dan Anda nggak closing, saran saya berdoa. Siapa tahu berat di dosa, bener nggak? Ya bener loh. Kadang-kadang tuh bukan karena Tuhan nggak mau nolong kita karena ada dosa nggak mau ditolongin, kan begitu ya? Ya gitu maksud saya. Jadi ini datanya minimal 1 tahun minimal berapa? 1000. 1000 data yang Anda punya. Minimal berapa? 1000. Bilang kanan kiri, 1000 hoi. 1000. Kalau Anda udah punya data kayak gini, nggak usah buka Google pun Anda bisa kaya. Mau coba? Kenapa ini data penting? Saya tes ke Pak Budi Aji aja. Pak Budi Aji, menurut Bapak investasi di properti bagus atau tidak? Bagus. Bagus. Oh, saya tinggal catat nih. Saya punya 1 buku. Saran saya punya 1 buku isinya networking properti. Siapapun Anda tanya. Tulis pertama namanya Pak Budi Aji. Investasi properti bagus, Pak? Bagus. Bagus. Oke. Yang kedua, kalau bagus menurut Bapak bagus mana? Rumah, apartemen, ruko? Rumah. Oke. Kalau boleh tahu Pak, kenapa ya Pak? Nggak bisa pernah terserah kita. Bisa direnov semau kita. Apalagi Pak? Lebih cepat. Lebih cepat apa yang Namanya naiknya. naiknya? Lebih cepat naiknya. Apalagi Pak? Kira-kira karena apa lagi Pak? Ya lebih enak karena ada lingkungan sosialisasi lebih. Oke. Ada lingkungan sehingga sosialisasinya bagus. Benar.
apartemen, lihatnya pintu ke pintu ya. Tapi ada orang nih berkonfirmasi di sini. Bagus. Oke. Apakah sebelumnya pernah investasi di properti, Pak? Pernah. Kalau boleh tahu waktu itu belinya kalau boleh tahu di daerah mana, Pak? Bekasi. Bekasi. Dulu belinya di harga berapa, Pak? Kalau boleh? 1 M. Iya. Oke. Ya. Sip, dapat data kayak gini. Wah, nih tiba-tiba kita ada tiba-tiba gini, ada project di Bekasi, harganya 1 miliar. Rumah bagus sekali, asri, indah, menawan, sepanjang hari dan lain sebagainya kayak pengen lagi. Cuma kita tinggal cari, wah ketemu Pak Budi Haji. Iya kan, betul? Dia bilang properti bagus, terutama rumah. Nah, ketika kita menjelaskan properti, tinggal jelasin aja 3 hal ini. Karena 3 hal ini yang menjadi keputusan dia beli properti, bukan hal yang lain. Nangkep? Ya, ini penting. Setiap penjual yang baik itu selalu menjual berdasarkan personalitinya si pembeli, bukan berdasarkan sejago apa ngomongnya si penjual. Nangkep? Ya. Siapa yang di sini belum dapat jodoh? Siapa yang mau dapat jodoh? Sudah ada kekerannya, cuma belum dapat. Belum dapat, Kenapa? Oh, belum dapat. Prinsip kalau yang belum dapat, saya mau kasih 3 tips, boleh? Yang pertama, harus berprestasi. Yang kedua, harus memperluas network. Yang ketiga, ngaca. Ya. Kalau udah berprestasi, networknya panjang ya kan, berarti kurang ngaca aja. Enggak lah, bercanda. Nah, kalau Anda sudah dapat nih, ini strategi bisa dipakai buat cari jodoh. Udah dapat nih kekerannya, cuma nggak dapat, betul? 1 polanya. Apakah kamu pernah mungkin punya teman dekat sebelumnya? Oh, pernah. Kalau jawabannya pernah, yang kedua adalah ini benar, ini penting loh. Benar. Dalam hidup saya belum pernah meleset strategi ini. Ya, laku banget gitu kesannya ya. Yang kedua adalah kenapa sih waktu itu kamu pernah misalnya sama si A, kenapa sih kamu waktu itu milih si A? Oh, karena dia orangnya dewasa, karena dia orangnya pintar, karena dia orangnya baik hati. Udah, ikutin 3 ini, nanti dia suka sendiri. Karena orang itu punya polanya masing-masing, dan itu bisa dipolakan. Betul? Satu kali ada yang saya tanya, benar ya, ini saya iseng, benar iseng, ini iseng, benar-benar iseng. Saya tanya, kenapa kamu bisa suka sama si A, jadian sama si A? Sebenarnya awalnya nggak suka, tapi waktu itu dia nembak saya, caranya tuh benar-benar asik banget, benar-benar tiba-tiba hidup saya kayak di awan-awan. Saya bilang, nembaknya gimana? Dia datang, tatap mata saya dan bilang I love you. Mau nggak kamu jadi pacar aku? Gitu. Jadi bilang I love you, mau nggak kamu jadi pacar aku? Saya bilang coba tak contohin boleh ya? I love you, mau nggak kamu jadi pacar aku? Pulang dia bilang dia suka sama saya. Dia ngomong sama temennya dia suka. Kenapa? Karena itu adalah pola yang sama yang terpakai. Akhirnya kejangkar, terengkor. Ya, terengkor. Orang itu sama. Orang itu ketika Anda udah tahu polanya, Anda bisa obrak-abrik hatinya. Ya, tapi itu ilmunya ya penting-penting, nggak penting lah. Yang kalau buat properti ilmunya ini aja. Ya. Nangkep sampai di sini? Ada pertanyaan? Jangan yang jodoh ya. Ya, Mbak, Mbak. Enggak, yang nomor 4 itu misalnya jawabannya nggak pernah, terus Nggak ditanyain pernah. apa lagi? Kalau nggak pernah, wah mesti mulai. Kalau saya sih ya, nggak pernah. Wah mesti cepet-cepet Pak, karena kan harga properti kan suka naiknya gila-gilaan ya. Daripada nggak sama sekali gitu. Kadang kelamaan nunda-nunda nggak kekejar loh. Udah selesai. Yang penting udah dapet. Ya, ya Pak Budi Haji. Ya. Ketika pertanyaan seperti ini, kita langsung catat di kartu. Oh enggak? Enggak. Langsung. Iya di rekam. Karena ini buat apa nih? Kegiatan kuliah.
Ada beberapa teman saya gitu polanya, bilang gitu, mohon maaf Pak, saya ini lagi ada kuesioner gitu. Pintar aja deh. Intinya menggali. Kenapa? Product knowledge penting, betul? Benar? Product knowledge penting. Customer knowledge lebih penting. Ulangi lagi. Ya karena kayaknya banyak yang mau nyatat. Product knowledge itu penting, tapi customer knowledge itu jauh lebih penting. Semakin Anda mengenal customer Anda, semakin gampang Anda jualannya. Ya. Jualannya lebih gampang. Oke. Ada pertanyaan? Ini mesti ada listnya minimal berapa? 1.000 setahun, betul? Sehari minimal 3. Kalau sampai ini kalau sampai Anda lakuin ini terus sama setahun dapat 1.000 dan nggak berhasil, saran saya berdoa, ya kan? Berdoa bagaimana caranya menyucikan dosa, gitu ya. Entah bagaimana lah, ya, supaya bisa. Harusnya bisa. Sampai di sini nangkep, ya. Ini adalah mesin uang Anda. Jadi data semakin bagus, data yang Anda punya, database yang Anda miliki, itu akan membuat Anda gampang jualan apapun. Gampang. Betul? Ya, minggu lalu di sini ramai penuh, sampai orang ngantri, sampai duduk di belakang. Betul? Nggak pakai iklan, nggak pakai masuk radio, nggak pakai apa. Kenapa? Karena udah punya database. Padahal weekdays dan tempat di sini macet. Betul? Tapi orang masih tetap mau datang karena udah punya database. Kalau nggak punya database, nggak bisa. Itulah pentingnya database. Betul? Saya nggak akan pernah nanya Anda berapa closingan Anda yang saya tanya, ini Anda ada 1.000 atau enggak? Kalau nggak ada 1.000, berarti Anda nggak berhasil, salah Anda sendiri. Nangkep? Sampai di sini? Ya, next. Oke, nah gimana nyari 1.000-nya? Bener nggak? Betul nggak? Kita mesti jago networking. Betul? Next. Di mana networking yang bagus? Yang pertama adalah, menurut saya, kalau terkait dengan properti atau apapun, di seminar dan training. That's why saya orangnya dari dulu gila seminar. Ya, saya udah bilang, pembicara papan atas, papan bawah, sampai nggak punya papan, saya ikutin. Seminar apapun yang saya tahu, yang affordable buat saya, bahkan kadang yang saya nggak punya duitnya, tapi saya tetap maksa untuk ikut, karena saya nyari networkingnya. Nangkap Bapak Ibu? Ya, karena ujung-ujungnya yang paling penting itu networking, bukan apa. Ya, jadi di seminar dan training, Anda cari di seminar dan training. Kenapa? Mungkin seminar dan training nggak lebih ramai dari mall. Tapi kalau Anda kenalan di mall, itu akan aneh banget. Bener gak? Coba deh kenalan di mall. Apalagi yang tampangnya kayak saya, bener gak? Pasti langsung yang mau diajak kenalan, gak boleh merem, harus ngelem. Merem tidur. Hilang nih, semua hilang nih, jangan hilang. Itu. Ya kan jadi susah sendiri kan begitu ya kan. Tapi kalau di seminar semua orang welcome, karena semua orang tahu bahwa network itu penting. That's why yang ikut seminar networknya tambah banyak, peluangnya tambah banyak, tambah kaya gitu ya. Yang nggak ikut seminar yang kamu terus ya tambah habis duitnya. Minimal parkir 5.000, 7.000 sejam. Gitu. Jadi di seminar dan training, ikutin seminar dan training apapun, perbanyak networking. Anggap, kalau mungkin Anda belum jadi pembicara sekarang, dulu saya juga bukan pembicara, tapi saya pakai seminar dan training buat cari network, kenalan sama banyak orang. Kenalan, semua saya kenalan. Ya, sebisa yang saya mampu, saya tampung, ya saya tampung. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Yang kedua, sosial media. Siapa yang punya Twitter? Siapa yang punya Facebook? Pakai buat kenalan, beneran kenalan. Nangkep? Tapi jangan kenalan nyulik anak orang gitu ya. Kan banyak tuh di Facebook. Beneran kenalan. Anda sharing sesuatu yang bermanfaat, banyak orang yang tahu Anda. Itu juga sangat-sangat membantu. Oke? Yang ketiga, unexpected. Mungkin Anda sama, yes?